Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 044 ingin mempresentasikan mengenai tugas besar perancangan sistem kerja dan ergonomi. Di sini ada tugas 1, 2, 3, yang pertama mengenai antropometri, yang kedua mengenai operation process chart, dan yang ketiga mengenai peta tangan kanan dan tangan kiri. Perkenalkan, nama saya Oriza Lufita Rizky dengan NIM 1020124001008. Lalu ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vita Ramdan Pangestu dengan NIM 1020124001136. Kan nama saya Hafid Saryadani dengan NIM 1020 12 400 1118. Oke, baik. Ada saya, Vito, dan Hafiz. Dan yang pertama, kita akan mempresentasikan mengenai tugas besar 1, yaitu antropometri yang akan dijelaskan oleh Vito. Untuk pendahuluan di sini adalah perancangan sistem kerja tidak dapat dilepaskan dari analisis yang berorientasi pada manusia sebagai pelaku utama dalam proses kerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ergonomi melalui pengukuran antropometri untuk memastikan bahwa alat, stasiun kerja, dan lingkungan kerja sesuai dengan dimensi tubuh manusia sehingga nyaman, aman, dan efisien untuk digunakan. Selain aspek fisik manusia, analisis metode kerja juga menjadi hal yang penting yang dapat dilakukan melalui pembuatan peta kerja, seperti OPC atau Operation Process Chart untuk menggambarkan urutan operasi dan inspeksi, serta peta PTKTK untuk menganalisis hubungan antara pekerja, alat, dan aliran material. Dengan mengintegrasikan analisis manusia dan metode kerja tersebut, perancangan sistem kerja dapat menghasilkan proses yang lebih efektif, meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan produktivitas serta keselamatan kerja. Selanjutnya, nah pada kesempatan kali ini atau tugas antropometri kali ini kami diminta untuk memilih salah satu dari berbagai kategori yang kita ambil adalah host out, dan kita akan memproduksi kursi makan. Nah, parameter dan nilai persentil yang akan diambil adalah seperti sebagai berikut, seperti tinggi popliteal, panjang popliteal, lebar pinggul saat duduk, tinggi bahu saat duduk, dan tebal paha. Tinggi popliteal yang diambil adalah P50, tinggi panjang popliteal adalah 48 P50, lebar pinggul saat duduk adalah P95, tinggi bahu saat duduk adalah P50, dan tebal paha yang kita ambil adalah P95. Lalu ada faktor data antropometri sebagai efek kenyamanan dan fungsi. Faktor antropometri berperan penting dalam perancangan sistem kerja karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan, keamanan, dan fungsi. Kesesuaian ukuran fasilitas kerja dengan dimensi tubuh manusia yang dapat mengurangi kelelahan dan meningkatkan kenyamanan kerja. Selain itu, penerapan data antropometri dapat membantu mencegah postur kerja yang tidak aman, sehingga menurunkan risiko cedera dan kecelakaan kerja. Dari sisi fungsi, antropometri memastikan alat dan sistem kerja dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh sebagian besar pengguna, sehingga produktivitas dan kualitas kerja dapat meningkat. Dan selanjutnya ada rancangan dan desain. Dapat dilihat bahwa ini adalah rancangan dari kursi makan yang sudah kita buat, dan untuk desain kursi makan pada gambar tersebut menunjukkan pendekatan yang sederhana, fungsional, dan ergonomis. Kursi ini menggunakan bentuk geometris dasar dengan 4 kaki lurus yang memberikan kestabilan struktur saat digunakan. Dudukan berbentuk bidang datar dengan sudut tepi yang halus, dirancang untuk menopang berat tubuh secara merata sehingga nyaman digunakan dalam durasi makan normal. Sandaran punggung dibuat tegak dengan sedikit lengkungan di bagian atas. Fungsi ini untuk menopang punggung di bagian bawah hingga tengah tanpa membatasi gerak pengguna. Lubang kecil pada sandaran berperan sebagai elemen ventilasi sekaligus estetika visual. Secara keseluruhan, desain ini mencerminkan kursi makan yang efisien, mudah diproduksi, dan sesuai untuk penggunaan sehari-hari dengan mempertimbangkan aspek fungsi, kenyamanan, dan stabilitas. Dan tidak lupa juga mengimplementasikan nilai persentil yang sudah kita ambil. Oke, baik. Kita lanjut ke tugas 2. Tugas 2 adalah kami mengerjakan operation process chart dari sebuah pekerjaan. Operation process chart sendiri adalah
Peta aliran proses operasi dari awal hingga akhir, yaitu ada beberapa macam operasi yang, dilakukan saat bekerja, seperti itu. Dan di OPC yang di sini ada, 2 macam pekerjaan. Yang pertama adalah, bulat, yaitu adalah simbol dari operasi dan kotak adalah simbol dari inspeksi. Lalu ada, pekerjaan campuran, yaitu operasi dan inspeksi dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk operation process chart sendiri, ini, dibaca melalui bagian paling kanan, lalu menuju ke garis kedua, ketiga, keempat, dan kelima, menuju ke arah kiri, dan seterusnya. Lalu kita menyimbolkan dengan sesuai simbolnya. Jika bulat, maka itu berarti O, dan jika kotak itu berarti I. Selanjutnya, ada ringkasan dari operation process chart ini. Yang pertama di operasi, total keseluruhan dari, operasi di pekerjaan itu ada 77, lalu ada inspeksi yang berjumlah 9, lalu total dari, operasi yang ada di OPC adalah 86 dengan total waktu 558 menit. Lalu setelah itu yang kedua adalah fungsi dari operation process chart. Biasanya OPC dipakai, pekerja atau sebuah perusahaan untuk menganalisis alur proses produksi. Lalu untuk mengidentifikasi proses yang tidak efisien atau terlalu panjang sehingga bisa dipersingkat. Lalu yang ketiga ada menjadi dasar untuk perbaikan metode kerja, pengurangan waktu, dan peningkatan produktivitas. Baik, kita lanjutkan ke tugas 3. Baik, pada tugas 3 ini kami membuat peta tangan kiri dan tangan kanan. Nah, fokus pertama fokus pengamatan pada tugas besar 3 ini merupakan analisis dari video, yakni video perakitan mesin espresso yang dilakukan oleh seorang operator ini asisten laboratorium. Nah, langkah awal dalam penyusunan PTKTK ini adalah mengidentifikasi komponen-komponen yang terlibat dalam proses perakitan. Nah, berdasarkan pengamatan dari video, komponen yang utama yang digunakan itu meliputi ada silinder, ada bolt, ada nut, ada penyangga silinder, filter, dan portafilter. Nah, untuk komponen-komponen tersebut bisa dilihat dalam peta tersebut. Nah, dalam memetakan gerakan operator dalam TKTK, kami menggunakan studi gerakan mikro atau Terblik. Nah, adapun klasifikasi dari gerakan yang teridentifikasi selama proses perakitan bisa dilihat di situ. Yang pertama itu ada reach atau dalam notasi simbol itu RE. RE ini digunakan saat tangan operator itu menjangkau komponen atau peralatan. Yang kedua, kita bisa lihat dalam TK-TK tersebut ada namanya simbolnya G atau biasa disebut grabs. Grabs ini digunakan saat operator memegang atau mencengkeram sebuah komponen. Yang ketiga itu ada position. Nah, position ini digunakan saat operator itu mengarahkan atau memposisikan sebuah komponen agar siap dirakit dengan notasi simbolnya yaitu P. Yang keempat, itu ada assembly atau notasi simbol itu A. Nah, assembly ini merupakan elemen gerakan produktif saat operator itu menggabungkan atau merakit sebuah komponen. Boleh next dulu. Baik, selanjutnya bisa kita lihat di situ ada RL atau release load. Nah, release load ini digunakan saat operator itu melepaskan tangannya itu dari sebuah objek. Yang selanjutnya itu ada use atau notasi simbolnya itu U. U ini use ini digunakan saat operator itu mengoperasikan si alat bantu tersebut. Nah, adapun analisis hasil dan evaluasi yang kami lakukan dari PTKTK ini didapatkan total waktu siklus perakitan itu sebesar 148 detik. Atau kalau dalam menit itu 2 menit 28 detik. Dalam durasi tersebut, kedua tangan menyelesaikan siklus secara bersamaan. Namun dari hasil analisis keseimbangan atau tadi motion ditemukan adanya ketidakefisienan yang terlihat jelas bahwa tangan kanan itu bekerja jauh lebih dominan atau aktif dibandingkan tangan kiri yang memiliki persentase elemen gerakan hold atau menahan yang sangat tinggi. Boleh next. Nah, maka dari itu, eee, kesimpulan yang kami ambil itu dikarenakan kondisi tinggi elemen hold pada tangan kiri itu mengindikasi adanya gerakan yang tidak efektif atau inefisiensi kerja. Oleh karena itu, kami merekomendasikan perbaikan yang kami ajukan adalah perlunya perancangan ulang metode kerja atau penggunaan alat bantu atau jig atau fixture.
Tujuannya adalah untuk membebaskan tangan kiri dari aktivitas menahan, sehingga si tangan kiri dapat diberdayakan untuk melakukan elemen gerakan produktif lainnya, misalnya seperti assembly atau position. Hal ini diharapkan dapat menyeimbangkan beban kerja kedua tangan dan mempersingkat waktu siklus secara keseluruhan. Baik, sekian dari tugas 3. Adapun penutup mungkin ditutup oleh Ori. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem kerja yang baik harus didukung oleh analisis menyeluruh yang berfokus pada manusia sebagai pusat sistem. Penggunaan pengukuran antropometri diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara fasilitas kerja dan kemampuan fisik pengguna. Sementara, peta kerja seperti Operation Process Chart atau OPC dan PTKTK berperan penting dalam mengevaluasi urutan kerja, interaksi manusia dan alat, serta aliran proses secara sistematis. Dengan mengintegrasikan analisis manusia dan metode kerja tersebut, sistem kerja yang dirancang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan kerja secara berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari FRI kami, FRI 044. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.